Halo calon papa dan mama, welcome to Obral. Obrolan anak milenial. Nah teman-teman, akhirnya setelah ratusan purnama gitu ya. Ratusan purnama nggak tahu, bos. Akhirnya setelah ratusan purnama kita akhirnya bisa onsite lagi teman-teman. Setelah sebelumnya kurang lebih beberapa bulan kita lewat Zoom terus. Puji Tuhan kasus COVID-19 di Indonesia, di Jakarta khususnya udah mulai menurun. Ya. Dan kita semua juga udah divaksin, jadi kita bisa punya kesempatan untuk syuting secara langsung. Iya. Oke, setelah episode yang kemarin kita bahas tentang is she the one or is he the one, tentang kalau misalkan kita nih yang lagi pacaran lagi bingung, dia bener nggak ya orang yang tepat buat kita, apa dia benar-benar jodoh kita. Nah kalau emang iya, gimana sih kita harus membangun hubungan pas pacarannya itu. Nah di episode kali ini kita bakal bertanya-tanya tentang kalau misalkan kita udah libatin nih Tuhan pas pacaran atau pas lagi proses milih orang untuk jadi pacar. Nah kalau tiba-tiba ternyata dia bukan orangnya padahal kita udah libatin Tuhan, Gimana? itu gimana? Iya, itu satu. Dan poin berikutnya, kemarin gue udah bilang juga, kalau gitu sebenarnya kita harus nikah nggak sih gitu? Emangnya harus ya menikah gitu? Nah, hari ini kita nggak sendirian teman-teman, kita udah undang orang yang sangat berpengalaman, sudah menikah pastinya, ngomongin soal menikah, umur pernikahan tidak tahu, pasti sudah lama ya. Kita kan belum nikah, ya kan? Jangan nikah cepat-cepat. Kita akan ngobrol-ngobrol sama orang yang jauh lebih berpengalaman daripada kita ngomong-ngomong sok tahu aja ya. Mending kita langsung tanya aja sama orang yang sudah menikah, bagaimana Cici Yeni. Langsung kita berikan tepuk tangan untuk Cici Yeni. Halo Cici Yeni. Thank you ya sudah diundang di Obral. Iya. Dan hari ini saya nggak sendiri, tentunya bawa narasumber saya di Iya. Bapak, Ibu Charlotte Priyatna. Halo Ibu Halo, Charlotte. Ibu. Halo, Bu Charlotte. Halo Ibu, Bu Charlotte apa kabar? Halo, apa kabar semua? Baik, Senang ya, baik. saya. Biasa kan ketemunya sama emak-emak ya. Sekarang sama sama yang Cogan. Jojo Pak. Cogan. Oh, Ya, Cogan. Cogan, cowok Efse. ganteng. Efse, Iya. Efse. Efse. Saya pikir itu Jojo jomblo-jomblo bahagia. Waduh, ngomong jomblo nih. Ngomong-ngomong jomblo, ada yang nggak jomblo sih Bu. Ada yang nggak jomblo sih Bu, kebetulan. Oh iya. Iya. Nah, Siapa ini. tuh yang udah nggak jomblo tuh? Ya. Iya, ada yang Jadi nggak jomblo. isi the one, Ja. Amin. Amin. Jawaban paling aman amin. Kita hari ini akan ngebahas satu topik yang sebenarnya mungkin di Bapak udah sempat dibahas sih, udah dibahas sedikit banyak gitu, dan kita juga udah dengerin ya teman-teman ya. Dan sangat menarik gitu. Kita akan ngomongin soal apakah sebenarnya kita harus menikah. Tapi sebelum masuk ke situ sebenarnya ada satu fenomena yang menurut kita ini adalah fenomena yang sangat apa ya? Trending. Sangat terjadi di Kota-kota lingkungan besar. kita. Kota-kota besar. Apalagi di kalangan kita kan. Iya, di kalangan Iya. kita bahkan Apa gitu. emang apa? Nah jadi salah satu fenomenanya mungkin lu ngerasain juga, fenomena itu yang online apps dating. Iya. Apa? Oh. Tinder. Mm. Tinder dan Bumble. apa? Bumble. Gua nggak tahu itu Waduh. malah. Kok Oh tahu Nah, dia. kenapa akhirnya kita bisa masuk ke sini sebenarnya bagi teman-teman semua yang di rumah yang belum nonton Bapau, ayo segera langsung klik aja linknya, mungkin nanti bisa ada di deskripsi, nonton aja Bapau karena ini sangat berhubungan juga sama yang dibahas di Bapau dan di episode kita sebelumnya soal is she the one or is he the one gitu. Nah, pertanyaan ini adalah kenapa akhirnya bisa muncul tuh karena waktu di Bapau itu kita nonton itu tuh ngebahas soal jangan ada banyak mantan dan segala macam gitu kan. Surname-nya banyak. Iya. Nah, mungkin itu dulu gitu maksudnya. Oh iya. Akhirnya sebelum masuk ke fenomena sekarang ini online dan segala macam, tapi kan yang menjadi penasaran buat kita adalah kenapa sih kayak menurut Cicieni dan juga menurut Ibu Charlotte gitu, mungkin Ibu Charlotte sama Cicieni jauh lebih berpengalaman ya. Kita kan anak muda nggak tahu kenapa nih, mungkin ada efek samping secara long termnya ketika kita yang masih muda ini kayaknya kesannya terlalu mudah berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya gitu. Menurut Bu Charlotte gimana Bu? Kalau lagi jalan-jalan sih nggak apa-apa ya, dari satu pulau ke pulau lain. Tapi kan kalian bukan jalan-jalan, ada tujuan. Jadi mau ke pulau yang mana gitu kan?
Kalau memang nggak ada tujuan, silahkan aja keliling, mau 10 pulau, mau 20 pulau gitu kan. Nah, kalau kita ada tujuan mau ke pulau mana, kan kita nggak singgah-singgah. Oh, mampir dulu nih main di pulau ini, nanti main lagi di pulau itu. Ya nggak nyampe-nyampe. Iya. Betul. Jadi sebetulnya kan ketika kita mau pacaran, tujuan kita apa? Mau menikah dengan dia kan? Harusnya. Harusnya. Iya. Kalau Iya. nggak mau menikah dengan dia mah temenan aja. Temenan tuh bisa seumur hidup kok. Betul. Ya, temenan. Jadi statusnya jelas. Jadi gue statusnya sama lo temen nih ya. Gitu. Teman sampai tua. Ya, apa tuh? Teman sampai tua TST ya. Teman sampai tua. Bisa Nah, kalau statusnya gue pacar lo pacar gue, nah itu jelas tujuannya nanti satu hari kita akan menikah. Tapi pernah nih Bu, ada salah satu teman aku pernah punya pola pikir tujuan dia mencari pacar emang untuk nikah, tapi dia berpikir ya cari aja banyak-banyak, cobain pacaran sama banyak orang, biar nanti dia tahu mana yang paling cocok sama dia. Sebenarnya kalau buat saya nih, is he atau is she itu, saat kita memulai berpacaran nih misalnya, itu mindset kita itu adalah bahwa ini yang sudah Tuhan berikan. Kita udah doakan kan? Satu udah doakan belum? Ya kan? Berarti kita jalanin aja yang satu ini dulu dengan serius. Kalau memang nantinya mentok, istilahnya akhirnya terjadi sesuatu, bubar atau apa, ya memang bukan dia. Tapi Tuhan akan sediakan. Tapi kalau kita mikirnya udah, yang mana ya, 1A, B, C, D, itu nggak akan selesai. Gitu. Itu kalau saya. Gitu. Nggak tahu kalau Bu Charlotte, coba. Jadi maksudnya Felix, dalam waktu bersamaan, kita pacaran dengan beberapa orang. Enggak gitu? Bu, jadi misalkan pacaran nggak cocok putus, tapi pacaran lagi terus-terusan gitu. Jadi cari sampai mana yang paling pas buat dia. Tapi banyak Iya. jadinya. Nah, misalnya kan pacaran 5 kali nih Felix, ke A, B, C, D, E. Begitu sampai E, kamu ngeh nih, ternyata itu yang si B, yang the best of Iya. 5, gitu ya. Nah, ternyata si B mah udah diambil sama orang lain. Ya dong, Iya. kan si B nggak nungguin kamu. Kan kamu nggak bilang begini, B, gua cari dulu yang lain. Nanti kalau gua lihat lo yang the best, gua balik lagi ya ke lo. Please wait for me. Tungguin. Ya mana mau tuh cewek. Udah diputusin, sakit hati, ya dia dapet cowok yang lebih bagus, lebih baik gitu kan. Ya kita gigit jari. Jadi Ya, sebetulnya kan kita lagi milih yang terbaik tuh. Saya mau lihat nih mana yang terbaik. Masalahnya gini, kita itu diri kita ya, udah jadi yang the best bukan? Maksudnya kita sendiri udah menjadi yang terbaik belum buat si cewek-cewek itu misalnya. Kan kita tuh maunya gini, yang lebih bagus, lebih pintar, lebih cantik, lebih hebat, lebih kaya, lebih apa deh, pokoknya lebih. Sebetulnya kan kasihan dia kan dapatnya yang kurang ganteng. Bener lagi. Kurang kece. Kasihan dia. langsung nancep. Langsung ya berasa tuh. Akhirnya hal ini juga diikuti dengan satu fenomena yang sekarang lagi banyak banget terjadi sih Bu dan Ci. Jadi yang tadi Disa udah bilang juga, adanya dating apps sekarang ini. Sedangkan kemarin kalau kita dengar, proses untuk bisa pacaran dan ujungnya menikah itu ada namanya pengenalan, ya kan ya. Dan Berteman dulu. berteman dulu. ya. Dan sedangkan kita tahu bahwa kenyataannya apa yang secara online nggak bisa menggantikan apa yang benar-benar ketemu gitu. Kalau pendapat dari Charlotte gimana? Jadi gini, kan sebetulnya mau ketemunya di apps, mau ketemunya di pesta ulang tahun teman, mau ketemunya di pesawat, mau ketemu dimanapun, itu hanya cara untuk bertemu. Nah, setelah bertemu itu, lakukan SOP-nya.
Iya dong. Masa kita nggak pernah ketemu orangnya? Lo pacaran ya di apps? Udah berapa tahun? 5 tahun gue. Pernah ketemu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu. Gue cuman lewat by phone. Kalau nggak lewat ini. Lah ilah, nekat banget. Kalau mau merit gitu kan. Kayak zaman dulu, inget nggak? Zaman Siti Nurbaya tuh. Itu kan kalau mau menikah baru hari itu ngelihat orangnya, ketemu orangnya. Ya pas di pelaminan. Ya nekat banget deh. Nah, jadi kan kita istilahnya kan nggak beli kucing dalam karung. Nah, berarti kan kita mesti tahu betul orang ini kayak apa. Malah masa pacaran itu sebetulnya simulasi bagaimana relasi kita ketika menikah. Jadi misalnya, jadi jangan pakai topeng. Latihannya di situ. Kalau mau marah ya marah, sebel ya sebel. Jadi jangan ditahan-tahan, jangan ditutup-tutup. Karena apa? Nanti kita akan shock. Waktu menikah kan aslinya yang keluar. Jadi waktu menikah kan ya dia ngamuk, dia jerit-jerit, dia banting-banting barang. Lalu kita bilang gini, waktu pacaran manis banget. Ya kalau dulu kayaknya kucing Angora, sekarang kucing Garong. Bisa terkaget-kaget gitu. Jadi mungkin intinya sebenarnya apps itu, media-media yang ada itu sebenarnya is okay kalau sebagai sarana untuk tadi kayak Bu Carut bilang untuk bertemu dan segala macamnya. Tapi prosesnya itu kita jelas. harus ada waktu untuk bertemu juga. Gitu. Mengenal lebih dalam. Betul. Mengenal lebih dalam. Karena kadang kalau dia moodnya baik baru kontak kita. Pas dia moodnya jelek kita nggak tahu kan. Benar. Nah, tapi Bu, aku penasaran sebenarnya. Aku tadi kepikiran ngomongin soal gonta-ganti pacar gitu. Sebenarnya ketika bahas ini aku sempat kepikiran sebenarnya ngefek gak sih ke nanti ketika kita relasi pernikahannya sebenarnya kayak sangat mudah sekali dalam pikiran kita untuk nggak cocok nih, udah gitu. Sebenarnya itu ngefek gak sih Bu kalau menurut Ibu? Betul banget, betul. Itu ngefek banget. Karena kita terbiasa dengan relasi yang jangka pendek. Jadi waktu kita misalnya pacaran, putus, ganti lagi, pacaran, putus, ganti lagi. Sebetulnya yang kita pahami jadi gini, gampang. Udah aja putus, nanti waktu nikah kita kan juga latihannya begitu. Ya udah, cerai aja. Kita nggak cocok, ngapain dipertahankan? Tiap hari ribut, berantem, kesian anak-anak. Kalau anak-anak ngedengerin kita ribut, berantem, mereka nggak happy. Udah, kita pisah, bahagia. Lo bahagia, gua bahagia. Anak-anak juga senang. Udahlah, bubar. Gitu. Jadi kita terbiasa mengambil keputusan untuk bubar. Untuk selesai. Nah, jadi sebetulnya kenapa di pacaran pun kita mesti latihan. Latihan mengampuni, latihan untuk menerima kembali, latihan berdamai kembali setelah konflik. Tapi ya dilihat ya, waktu pacaran itu soal prinsip enggak. Kalau soal prinsip ya jangan diterusin dong. Tapi kalau yang soal kecil-kecil, ya dia telat, kemudian dandannya kelamaan, aduh ini lupa lagi. Ya udah kita menikah dengan manusia kok, bukan dengan malaikat kan. Jadi kalau manusia kan ada kelemahan, bukan kesengajaan, begitu. Iya. Iya. Kadang-kadang cuman kayak, aduh, masa sih dia nggak inget tanggal jadian kita gitu, terus bete gitu. Kayaknya sebel banget gitu. Mungkin Reza ada pengalaman? Iya, gimana Za? Oh, kalau aku sih selalu ingat. Ingat. Aman ya jadi. Aman. Ada di Google Calendar ya? Udah dicatat. Udah dicatat. Ntar kalau misalnya udah hari-harinya langsung ada notif. Kalau dari Cieni kan udah berpengalaman nih, sudah menikah. Ya, kalau pacaran gitu. Itu memang betul kata Bu Charlotte, itu adalah seperti latihan sebelum kita menikah. Makanya tadi aku bilang kan, nggak bisa langsung kita bilang isi gitu kan, terus kita main ganti aja gitu, kayaknya kurang cocok nih, sering berantem nih. Enggak, tapi kita lihat dulu berantemnya karena apa gitu kan. Kita kan harus mencoba mempertahankan hubungan ini sebisa mungkin sambil meminta pimpinan Tuhan. Tapi kalau ternyata sampai ada hal prinsip yang nggak bisa,
ya udah jangan berlama-lama karena waktu juga berjalan terus ya. Kalau kalian cowok semua, tapi kalau yang cewek dia akan lebih susah lagi untuk mencari pacar yang berikutnya, betul. kayak gitu. Dan ingat satu lagi, jangan sampai ghosting, putuslah dengan baik-baik. Iya. Nah ngomong tadi tuh, Itu ghosting fenomena juga. fenomena juga ghosting. Iya, ghosting. Tapi ngomongin soal sudah melibatkan Tuhan gitu ya. Yang sangat menarik dan menjadi pertanyaannya kan sebenarnya gini, kalau kemarin kita Ibu sama Ci Jenny juga ngebahas di Bapau ya yang kita tonton Bapau, ya. gitu ya. Kita ada beberapa pertanyaan gitu ya. Ketika kita proses untuk memilih orang, itu kan kita berdoa juga sama Tuhan. Untuk jadi pacar. Iya, untuk jadi Untuk pacar, jadi pacar. sebelum jadi pacar. Memilih pacar kan kita doa juga sama Tuhan. Tuhan ini, is she the one, is he the one, gitu kan. Tapi jadi buah pemikiran kita kayak gini. Oke nih, waktu lagi pemilihan pacarnya, kayaknya Tuhan bilang, ya, she is the one. Maju dong, kita dong, Iya. ngegas dong. Udah ada maju. Kan sebenarnya dalam pacarannya pun adalah sebuah proses untuk is she the one lagi gitu. Ya. Nah, jadi pertanyaan berarti kayak mungkinkah gitu ya, maksudnya Tuhan mengizinkan saja gitu kayak ya lu sama dia karena gue pengen lu belajar sesuatu or kayak dia jadi akhirnya kita nangkepnya she the one gitu. Padahal tujuannya adalah ya she the one untuk sekarang karena lu harus belajar, atau itu mungkinkah itu terjadi atau sebenarnya kita salah aja. Kayak kita salah menangkap apa yang Tuhan pengen sampaikan gitu. Bisa, Gitu. bisa. Jadi orang itu belum tentu memang buat jodoh kita, Bukan. tapi dengan dia itu kita ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Jadi Tuhan mempertemukan kita banyak, nggak cuma soal hubungan sama pacar, tapi dengan orang-orang lain pun teman itu kita saling mengisi sih, gitu. Bahkan kadang berjumpa, ada juga perpisahan, kadang di luar negeri, kadang di mana kita nggak berteman lagi, tapi lewat jarak jauh gitu loh. Tapi tetap itu ada rencana Tuhan sebelum melalui itu. Nah itu kalau dari saya, kalau Bu Charlotte mungkin bisa jawabannya. Jadi memang sekarang kan ketika kita sudah berdoa, lalu kemudian kita masuk nih di dalam masa pacaran, betul nggak dia itu untuk saya? Sebetulnya ada pertanyaan yang kedua, betul nggak saya untuk dia? Iya, betul. Jadi memang Kayak harus lagu ya. ada. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Iya. Oh, ada lagunya ya. Ada. Nah, jadi ya kita harus terus-menerus mempertajam perasaan itu. Jadi ketika saya bertanya kepada diri saya, betul nggak dia untuk saya? Dia pun harus menajamkan perasaannya. Apakah kamu merasa saya, misalnya ya kalau saya cowok, apakah saya bisa menjadi ayah bagi anak-anakmu? Kamu bangga nggak kalau satu hari anak-anakmu panggil saya papa? Lalu saya sendiri misalnya akan melihat kamu sebagai istri. Apakah saya akan bangga kalau anak-anak saya panggil kamu mama misalnya ya? Itu untuk menajamkan bahwa peran-peran berikutnya bukan hanya peran sebagai suami istri, tapi juga akan peran sebagai papa mama. Ya, untuk kedepannya nih, ini makin siap nggak? Makin fokus nggak? Tapi kalau misalnya begini, dia sih bisa jadi istri, tapi kayaknya nggak bisa jadi mama deh. Atau dia nggak mau jadi mama nih. Dia udah bilang, pokoknya kalau married, gue nggak mau punya anak ya. Nanti gue nggak mau repot ngurus anak. Gue nggak mau badan gue berubah gara-gara gue melahirkan apa, nanti gue jadi dinosaurus, badan gue gede. Gue nggak mau ya. Gitu. Oke, kalau gitu kan tujuannya udah beda ya. Yang satu siap jadi papa, yang satu nggak siap jadi mama, nggak mau jadi mama. Nah, ya tinggal lihatlah apakah ini akan mengerucut, makin tajam, ataukah justru makin melebar, makin nggak ketemu, visinya nggak ketemu. Ya sudah, berpisahlah baik-baik tuh tadi, jangan ghosting ya. Betul. Jangan tahu-tahu lenyap, gone with the wind. Senyap juga. Lenyap dan senyap. Iya, tau-tau udah nggak ada gitu. Tapi sakit nggak sih kalau misalkan Tuhan ada izinin satu orang gitu, cuma untuk jadi halte transit, bukan halte tujuan akhir? Ya sakit lah pasti. Sakit. dong. Gimana? Tapi itu justru kan proses belajar ya. iya, justru Betul. itu proses belajar. Ya memang harus mulai dari jatuh dulu mungkin. Kayak kita belajar naik sepeda,
harus jatuh dulu, baru nanti bisa naik sepedanya lebih lancar, gitu, baru kayaknya lebih stabil gitu naik sepedanya. Tapi tadi sih satu hal menarik juga yang tadi Bu Charlotte ngomong, ini kayaknya jadi fenomena juga. Nggak mau punya anak itu fenomena loh. Fenomena ya. Iya kan? Lu pada sering gak sih nemuin teman-teman lu yang kayak gue sih nggak mau punya anak? Iya. Ada sih, ada 1-2. Gue ada Karena salah gaya temen deket. milenial juga sekarang kan. Iya. Gimana kerja harus cepet, kerja pun sampai malam, di jalan sampai malam gitu ya. Jadi mungkin mereka juga pikir, aduh ribet nih punya anak gitu kan. Bahkan sampai ada temen aku tuh orang tuanya bilang, lu mah nggak usah punya anak lah, punya anak ribet. Gitu dia ngomong gitu. Jadi kayak maksudnya ada fenomena baru sekarang tuh orang-orang kayaknya gimana gitu kalau punya anak. Padahal kan perintah Tuhan kalau misalnya laki-laki bersatu dengan wanita dalam pernikahan kudus kan beranak cuculah. Beranak cucu Betul lah. kan? Nah itu Sebenarnya. jadi menarik juga sebenarnya. Ya, itu juga jadi Nah, menarik. itu jadi menarik sebenarnya. Karena tapi kalau bahas itu nanti akan Iya, melebar sangat iya. panjang ya. Tapi sekarang kita pengen ngebahas ini dulu. Pengen bahas yang soal menikahnya aja dulu. Kan kalau kita udah nonton di Bapo kemarin yang Bu Charlotte dengan Cici ini kan bilang kalau menikah itu adalah sebuah panggilan. Jadi sebenarnya menikah atau tidak menikah itu sebenarnya 100% keputusan manusia dong. Tapi di dalam kedaulatan Tuhan, betul kan ya Bu Charlotte? Saya sih nggak mengatakan 100% keputusan manusia, karena begini, misalnya dia kepengen menikah, tapi nggak ada yang mau sama dia, Disa, gimana dong? Nasib. Ya artinya kan sekalipun, Iya, iya. Salah siapa itu? sekalipun dia mau menikah, tapi nggak ada nih cowok yang datang mendekat gitu ya. Ya kita di dalam realitanya kan ada gitu ya, orang pengen menikah, tapi ya nggak ada pria yang datang ke dalam hidupnya ya. Artinya di sini sekalipun dia mau, tapi ya memang artinya Tuhan tidak izinkan dia menikah. Ya dong, ya. Nah, jadi di dalam pernikahan ini, di dalam konteks panggilan, artinya Tuhan itu turut bekerja di dalamnya. Jadi ada kesempatan, ya, ada orang yang datang untuk maksudnya ingin membangun relasi yang lebih dalam dengan orang ini, kemudian ya berteman, bersahabat dan sebagainya. Nah, ada nggak peran kita untuk membuat keputusan? Ada. Jadi kita ini juga memutuskan, ya. Jadi kita kan diberikan free will. Misalnya setelah saya pacaran, kok rasanya saya nggak terpanggil ya? Karena memang visi berbeda. Saya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan. Dan saya kalau jadi hamba Tuhan, kalau saya menikah, kemungkinan secara waktu dan secara keluarga begitu itu akan menghambat saya karena saya terpanggil untuk menjadi misionaris misalnya ke daerah-daerah pedalaman dan sebagainya. Itu kan panggilan orang beda-beda. Jadi nggak apa-apa juga dia memutuskan untuk dia tidak menikah. Jadi ya menikah dan tidak menikah itu bukan menjadi satu. Kalau kamu menikah kamu pasti bahagia. Kalau kamu nggak menikah itu bahaya. Ya nggak begitu. Berarti kita bisa ambil kesimpulan menikah itu nggak harus ya, Bu ya sebenarnya. Nggak harus. Cuman nggak tahu ya buat mama papa kamu ya. Itu dia. Ya itu beda cerita. Itu Beda pertanyaan cerita. lain. Beda cerita. Sekalian disampaikan. Tidak harus. Tidak harus. Karena memang di Iya. Matius sendiri itu Tuhan mengatakan bahwa ada orang-orang yang memang dari rahim, udah mulai dari rahim itu memang tidak diuntukkan menikah. Mungkin Bu Charlotte lebih bisa menjawab sih. Terus ada juga yang karena disebabkan oleh orang lain. Ini mungkin hal yang sakit hati, bisa seperti itu. Atau mungkin karena trauma perceraian orang tua. Dan satu lagi karena pekerjaan Tuhan yang tadi Bu Charlotte bilang. Jadi memang dia ingin menjadi hamba Tuhan, ingin jadi misionari. Mungkin dia akan lebih fokus kalau dia tidak berkeluarga. Jadi dia bebas. Jadi banyak hal gitu loh. Nah, yang tadi yang soal itu mungkin Bu Charlotte mungkin bisa bantu jawab. Mungkin kan ada yang kadang secara medis ya Bu Charlotte ya, yang punya 2 alat kelamin, itu juga mungkin kan dari kandungan udah dinyatakan tidak bisa akan menikah kan begitu ya. Ya, atau artinya ya memang anak-anak yang cacat ya, yang Down syndrome gitu kan. Ya memang bagaimana dia membangun sebuah keluarga sementara dia untuk ngurus dirinya aja nggak mampu gitu kan. Jadi ya memang ketika menikah tidak menikah itu nggak menjadi sesuatu syarat
misalnya untuk kita diselamatkan, kan nggak begitu ya. Betul. Jadi bukan syarat untuk mendapat keselamatan. Jadi menikah, tidak menikah itu hanya di dunia, karena begitu kita di surga kan nggak ada lagi status orang yang menikah, oh itu suami saya, ya, oh itu istri saya, nggak ada. Ya, semua kita brother and sister in Jesus Christ. Kalau nanti kita udah ada di surga. Jadi pernikahan itu cuma ada ya di dunia ini aja. Berarti kalau emang benar kita menikah itu bukan suatu keharusan, berarti muncul pertanyaan lain lagi, kalau misalkan nikah itu nggak harus, berarti kita boleh dong pacaran terus aja. Nah soalnya kenapa ada statement ini, karena ada yang begitu, kayak kalau kita perhatikan di budaya barat juga gitu kan, kayak maksudnya mereka pacaran aja gitu, tapi mereka tidak mau memutuskan untuk menikah karena sekarang pun ada pemikiran bahwa status kata pacaran itu nggak perlu, yang penting sama-sama tahu bahwa aku yang milik penting kamu, sama-sama suka, sama-sama nyaman, sama-sama mau, iya sama-sama dan mau. tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, Iya. kayak gitu kan, nggak cocok gampang ganti, nggak usah Iya. nunggu surat cerai, Iya. gitu. Iya, sekarang kan ada yang seperti itu tuh Bu. Kayaknya apa ya? Kita juga bingung gitu. Kalau kayak gitu gimana kalau menurut Ibu? Tanggapan Ibu? Iya, kalau seperti itu kan jelas. Kalau cuman berteman aja, jadi status pacar, jangan bilang pacar deh, teman baik. Kalau teman baik kan oke. Kalian bersahabat, mau pria wanita mau bersahabat, temenan nggak masalah. Tapi ketika kalian memiliki relasi yang lebih jauh daripada itu, yaitu relasi intimasi, yang harusnya itu dilakukan oleh suami istri, ya jelas melanggar dong. Maksudnya kelakuannya kayak suami istri, tapi secara status bukan suami istri. Lah ini nggak sinkron dong, ya nggak? Nah tuh buat yang udah pacaran depan kepala mama tuh nggak boleh berarti. Beda ya? Nggak Ya, gitu. Yang dimaksud berarti adalah bagaimana bentuk hubungannya. Iya, Berarti betul. bagaimana lu berhubungannya. Kalau- Apakah kalau lu ngelakuin hubungan ini seperti pertemanan dan lain sebagainya, it's okay. It's okay. Tapi kalau lu udah masuk ke pacaran dan lu lebih dekat, udah Lebih gandengan dekat. tangan, peluk-pelukan, Iya, tadi ada hubungan intimasi, pokoknya lebih intimasi, intim, segala ya. sesuatu yang intimasi, and then lu nggak menikah dan lu lakuin itu ya Itu jelas salah. itu jelas salah. Itu jelas salah. Gitu. Nah, tapi dengan ada statement ini bahwa tidak harus menikah, kan ada satu fenomena lagi kan. Yang tadi sebenarnya Cici ini udah sebut di poin kedua, bener kan? Yang sebenarnya ada nama keren, nama kerennya itu involuntary celibate, atau yang akhirnya ada orang-orang yang memutuskan untuk tidak menikah karena entah kekecewaan atau kepahitan. dia Ya, kepahitan, betul. kepahitan, Tadi yang kayak iya. Cici ini ngomong gitu udah misalnya dia sama sebelumnya tuh udah pahit gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk udah gua nggak mau nikah lagi. Udah gua nggak mau pacaran nggak mau lagi. nikah lagi. Iya, tapi nikah memang cuma itu. sekali Iya, ya, cuma ada nikah lagi. Oh iya bener, udah nggak mau nikah maksudnya gitu Iya, ya. iya. Salah namanya. Udah nggak mau nikah. Kalau nikah lagi beda loh, Emang yang kedua iya, ketiga. iya, emang nggak boleh kalau itu. Iya, maaf. Tapi ada loh teman-teman gue yang Hmm. akhirnya memutuskan untuk udah gue nggak mau nikah karena itu. Karena dulu dia ditolak, dulu dia pahit gitu, dulu dia sama orang tua ceweknya ya diomongin yang aneh-aneh, akhirnya dia memutuskan untuk udah nggak mau nikah. Itu menurut orang gimana? Kalau aku termasuk yang ya udah karena pilihan gitu. Maksudnya boleh kok, kayak menurut aku gak masalah buat lu ngerasa kayak gitu kalau menurut aku. Kayak Yang penting happy. iya, Yang penting kalau happy. sekarang kan gitu ya ngerasa Ya, kayak yang penting jangan merasa kayak dikejar-kejar akhirnya, gitu loh. Kok kapan nikah gitu kan? Nanti jadi akhirnya menjadi beban gitu, dia tidak menikah. Tapi kalau dia memang yakin, udah saya nggak akan nikah, saya enjoy hidup sendiri sih. Sebenarnya mungkin nggak apa-apa ya. Gitu. menurut aku sih nggak apa-apa ya. Yang penting jangan pacaran berkali-kali yang itu. Nah, itu itu kan. kan. Iya. Nah, itu kan. Kalau menurut aku nggak apa-apa. Tapi menurut Ibu Charlotte gimana? Kalau menurut aku begini, nggak menikahnya tuh nggak apa-apa. Tetapi dibalik nggak menikahnya itu karena kepahitan, nah itu sih apa-apa. Jadi itu maksudnya gini, saya nggak menikah karena saya ya mengalami kekecewaan ini itu.
Nah, berarti kan gara-gara kekecewaan itu. Nah, kalau kekecewaannya tidak disembuhkan, itu yang jadi masalah nantinya. Jadi di dalam hidup, ngelihat orang bahagia, pasti sebel banget. Liatin, lo nggak mungkin bisa bahagia. Pasti ujung-ujungnya tuh cewek bakal begitu deh. Gue pernah ngalamin gitu kok. Nanti ya kalau lo begini, jadi tuh yang keluar dari mulutnya tuh pahit terus. Boro-boro happy, ya nggak happy lah. Jadi pesimis terus tidak ya. menikahnya nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi kecewanya itu yang jadi masalah akhirnya. Tidak Kecewanya menikahnya harus dibenahi. Benahi kekecewaannya. Gak menikahnya terserah, nggak masalah Iya. juga gitu. Kalau sampai kekecewaan dia hilang dan dia tetap memutuskan tidak menikah, ya is okay gitu. Ya betul ya Bu, begitu ya. Iya, betul. Iya, jadi artinya mesti tetap diberesin. Kekecewaan, kepahitan, kemarahan, sakit hati, benci, itu harus diselesaikan. Setuju. Karena memang betul efek teman-teman aku, beberapa ada yang seperti itu. Akhirnya dia mewujudkan kekecewaannya ke orang lain bahkan gitu ya, bahkan ke keluarganya sendiri, dan itu sebenarnya yang jelas salah gitu ya. Makanya yang harus dibenahi ya kekecewaannya itu sendiri, kepahitannya itu sendiri, agar ya dianya juga udah benar gitu, dan dia di kehidupannya gitu ya, dimanapun dia berada pun udah benar gitu ya, udah sembuh gitu. Dirinya dia nantinya nggak jadi toksik Ya, buat nggak jadi toksik. orang-orang sekitarnya. Sekarang kamu umur berapa? Berapa ya? 21. Oh, 21. Nah, ini kalau sampai umur 27 terus kamu nggak dapet juga nih jodoh. Cewek pun nggak punya gitu, tetap jomblo. Kira-kira kamu bakal, maksudnya makin gencar mencari atau santai aja lah, nanti juga ketemu jodoh sendiri gitu. Nah, gimana tuh? Kalau aku sih, aku pernah mikir kayak gini juga sih. Kan pernah berapa kali pacaran terus putus gitu ya. Terus pernah mikir kalau misalkan sampai nanti gitu terus gimana ya? Sampai nanti udah umur 30, berapa puluh, ke 35 masih kayak gitu, gimana ya? Terus aku mikir, ya udahlah. Ya mau gimana lagi, orang mau udah gak ada yang cocok, masa mau dipaksain? Kayaknya sama deh ya udah ya. Sama kita. Rival juga begitu? Iya, aku termasuk yang begitu sih. Maksudnya aku termasuk yang sangat Santai. ya nggak santai aja. Maksudnya nggak apa-apa gitu. Kayak toh kalau pikiran aku, gak tau sih, pikiran aku itu mungkin memvalidasi diri sendiri ya mungkin ya. Cuma maksudnya pikiran aku gini, kalau emang nggak seharusnya. Nah ini jadi pertanyaan juga nih, ini pertanyaan aku juga nih. Kalau emang nggak seharusnya, Tuhan juga nggak akan deketin in a way. Tapi pertanyaannya kalau emang seharusnya, Tuhan pasti akan pepetin juga atau gimana gitu. Karena kan kalau kita ngomong kayak gini, takutnya ada salah persepsi juga bahwa betul. Soal ngomongin free will dan Tuhan yang berkehendak. Cuman in a way aku juga penasaran. Jadi penasaran juga, karena pemikiran aku gitu kan. Tapi aku pengen tahu ini bener gak? Maksudnya bahwa ya kalau emang Tuhan pengennya gitu, menurut aku Tuhan akan bekerja dengan sendirinya untuk ya nanti ujung-ujungnya gue bakal milih nikah lah gitu. Gitu. Nah, kita tanya Bu Charlotte aja langsung. Gimana, Bu? Nah, jadi kalau dalam hal jodoh atau tidak jodoh nih Bu Charlotte nih, maksudnya apakah kita harus aktif? Maksudnya kita mau berkenalan dengan lawan jenis kita gitu ya, ketertarikan, dan mungkin berani menyatakan ya, kalau nggak pernah cowok-cowok takut menyatakan cintanya ya nggak akan nyampe-nyampe gitu, mungkin takut ditolak mungkin gitu. Nah, ataukah boleh nyantai aja, jodoh nanti datang sendiri seperti itu? Iya, jadi begini, kita di dalam perspektif pemikiran kita, panggilan itu adalah panggilan menikah. Jadi jangan kita tutup dulu dengan begini, ya udah kalau gua nggak dapet, artinya Tuhan nggak mau gua nikah. Lah sementara kita nggak ngurus diri, kita nggak tanggung jawab, kita misalnya ya cowok yang nggak mandi-mandi, ya bau badan, siapa cewek yang mau ngedeketin gitu kan? Lalu nggak pernah sikat gigi gitu ya. Nah, please deh kita juga benahin hidup kita. Benahin diri kita ya. Lalu menurut saya langkah yang paling awal sekali justru sebelum jatuh cinta, minta sama Tuhan. Jadi doa, minta. Jadi bukannya tunggu kalau ada cewek cantik lewat baru Tuhan apakah ini jodohku? Enggak. Justru minta kepekaan. Tuhan, tolong beri saya kepekaan.
Mungkin yang tadinya saya lihat tuh cewek itu biasa-biasa aja, tapi karena Tuhan kasih kepekaan, kok tuing gitu ya, kok ada tanda gitu ya. Nanti keluar gitu ya. Ya. Lalu ketika kita memikirkan mau yang tadi tuh lebih ini, lebih itu, lebih pokoknya lebih segalanya. Mohon maaf ya, kembali lagi kita menikah bukan dengan malaikat. Kita menikah dengan manusia biasa, ya. Jadi jangan mau yang lebih. Ketika kita memutuskan mau pasangan kita perfect kayak apa, sempurna, artinya kita sedang memutuskan untuk tidak menikah. Karena memang tidak pernah ada manusia sempurna. Mau nyari yang sempurna sampai ke ujung langit, nggak ketemu. Mau tunggu sampai umur 80 tahun, ya nggak ketemu. Nggak ada yang sempurna. Ya, justru Tuhan itu pertemukan kita dengan orang yang tidak sempurna karena kita diberi tugas untuk menyempurnakan, untuk menutupi kekurangannya. Lalu kekurangan kita juga ditutupi oleh Dia. Jadi sebetulnya yang ada pasti saling menutupi, ya, saling melengkapi, ya, saling menyempurnakan. Iya, setuju. Jadi Langit aja nggak ada tujuan ujungnya. kita, jadi nomor satu di kepala kita bukan gini, gua nggak akan mungkin nikah deh, gua nggak akan mungkin nikah. Justru enggak. Saya dipanggil Tuhan menikah, gitu ya. Di dalam konteks panggilan umum, ya kan? Kecuali memang udah dari awal memang panggilan itu selibat. Tapi kalau nggak dipanggil selibat, ya please deh menikah dong. Ini kan panggilan secara umum ya. Kalau selibat itu panggilan khusus, ya. Jadi memang khusus, memang di hati juga nggak ada ketertarikan. Ya sudah, selibatlah, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau Tuhan pernah kasih kita tertarik, ya, kita ada nih ya sense gitu ya, kayak iya ya, kok kayaknya senang juga ya punya pacar, ya, ya udah ngebayang-bayang punya keluarga gitu, ya pasti dipanggil untuk menikah. Minta Tuhan, doakan ya. Jadi minta Tuhan pasangan itu, minta Tuhan kepekaan, minta Tuhan keberanian, minta Tuhan kerendahan hati. Jadi kita minta bagian itu, menurut saya bagian yang nanti Tuhan akan berikan ya di proses karakter-karakter kita juga. Karena kan kalau enggak kayak gengsi, takut ditolak ya, itu juga jadi bagiannya. Nanti kalau gue ngomong, kalau nanti dia nolak gimana? Aduh malunya gitu. Nah sementara ya cewek itu kan nunggu. Cowok kan, kita lihat ya waktu Adam ngomong ke Hawa, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Di awal mula kita melihat bagaimana Adam yang proklaim. Ini kan bukan Hawa yang proklaim. Kan bukan Hawa yang bilang, Adam, aku tulang rusukmu loh ya. Ya enggak gitu. Jadi sebetulnya yang harus menyatakan, yang harus ngobrol, yang harus apa ya, yang harus aktif lah, proaktif itu harus cowok ya. Nah aku punya pertanyaan. Kalau misalkan jarang gosok gigi tapi sering gosok lantai gimana Bu Charlotte? Tapi apa yang Bu Charlotte sampaikan tadi menurut aku menjawab dua pertanyaan yang dari tadi muncul di otak aku sebenarnya. Yang pertama tadi Bu Charlotte sudah menjawab bahwa sebenarnya ada loh orang-orang yang tidak pacaran gitu ya. Ini teman aku yang tidak pacaran karena dia mau cari orang yang perfect. Karena selama dia bertahun-tahun dia cari gitu ya. Kalau kita tanya kenapa nggak pacaran, kenapa kamu nggak pacaran? Ya karena belum ketemu yang perfect, belum ketemu yang benar-benar perfect. Nah tadi itu sangat menjawab bahwa ya nggak ada yang perfect gitu, nggak ada yang perfect. Mau pacaran juga sama manusia gitu ya, bukan sama malaikat. Jadi mau apa lagi gitu sebenarnya. Lalu kedua adalah tadi yang minta kepekaan sama Tuhan. Ini termasuk di case aku juga karena iya ya, dulu aku sempat berpikir bahwa kayaknya aneh ya minta tanda kutip minta pacar sama Tuhan tuh aneh kayaknya ya. Kayak gimana gitu ya. Itu di pikiran aku dulu. Tapi sebenarnya good loh, maksudnya untuk ya minta Tuhan gitu ya, minta kepekaan sama Tuhan. Karena ya ini Tuhan loh, ini dia bapak kita, dia mengerti kita, dia udah mati buat kita gitu. Dia ngerti kebutuhan kita. Jadi ya nggak salah gitu untuk
untuk minta itu ke Tuhan, untuk tanya itu ke Tuhan. Gitu. Justru itu yang pertama harus dilakukan. Betul. Sebelum, jadi hubungan yang kita jalani juga kita bisa yakin, mantep kan gitu, nggak ragu-ragu. Gitu. Minta Karena kan kadang kalau dulu aku pikirnya udah ketemu baru doain. Nah itu Nah, kan. minta Iya. pas udah tertarik sama orang. Ya minta pas udah Tuhan tertarik tolong sama orang. kalau Padahal kita emang ini harusnya jodoh, tolong deketin. Deketin. Kalau emang nggak Iya. jodoh, tolong jodohin. Padahal kita harusnya minta supaya kita dipertemukan Iya. kan gitu. Dan satu hal lagi yang tadi dari Disa ngomong bahwa benar nggak ada yang perfect. Karena bahkan sampai kita sudah menikah pun itu kita masih terus belajar, terus untuk kaget ya. mengenal dia. Terus gitu. mengenal ya. Semakin mengenal. Se- gitu. Waktu pertama-tama kaget gak? Waktu menikah sama om siapa itu? Om siapa ya? Enggak sih, Enggak ya, karena ya. kita berangkat dari pertemanan. Oh. Gitu. Oh. Kenalnya karena dari temen, ya gitu. Pacarannya sih 2 tahun, tapi Iya. temennya tuh dari sebelumnya 5 tahun yang lalu gitu mungkin. Itu fair. Iya tuh. Teman. Temen yang Tapi mana? nggak ada Iya. orang beneran nih, nggak cuma dalam hal pernikahan aku, semua orang ya, nggak ada namanya cocokologi tuh loh, cocokologi itu nggak ada. Jadi memang harus kita dicocok-cocokkan terus Iya, gitu iya, loh iya, untuk iya. dalam pernikahan itu. Iya, Gimana iya, Bu Charlotte? Iya, saya sampai nikah sudah 33 tahun juga masih kok mencocokkan. Ya, Cocoklogi ya, sehingga cocokan apa tuh namanya? harus lewat prosesnya cekcok. Karena dari cekcok jadi cocok. Waduh, Ya. bagus. Quotes of the day. Cekcokologi. Cekcoklogi dan cocoklogi. Iya. Wah, menarik sekali ya. Jadi bagi teman-teman semua yang nonton gitu ya, gua nggak tahu umur lu berapapun umur lu, ketika lu masih belum punya pasangan atau apapun itu, ya mungkin lu belum doa kali. Mungkin ya. Atau mungkin Tuhan punya tujuan lain dalam hidup Betul. lu. Jadi menurut gua kayak dengan penjabaran hari ini menurut gua cukup menenangkan buat kita semua sih. Karena at the end kita tahu bahwa menikah itu tidak harus. Walaupun akhirnya dikejar-kejar sama orang tua, tapi jadi kita sebagai anak, orang tua mohon biasa aja gitu. Tapi satu lagi ya, jangan merasa putus asa, aduh aku udah 30 nih, aku udah 35 nih. Temen saya nih beberapa menemukan jodohnya di umur 40, Waduh. 42, Iya, 45, mereka baru menikah benar-benar gitu. Jadi jangan merasa ya udah gue kayak bakal jomblo nih selamanya, padahal baru umur 32. Belum tentu. Kayak gitu. Justru pemikiran yang kayak gitu bikin malah jadi nyerah ya, malah jadi Iya. nggak aktif nyari lagi. Iya. Benar. Padahal nanti ketemunya ya masih 5 tahun lagi Masih 5 ternyata. tahun lagi ternyata masih di kandungan ibunya gitu. Jauh dong. Oh, jauh ya, jauh ya, nggak boleh gitu ya. Iya. Nah, ya jadi bagi teman-teman semua, gua rasa sih hari ini sangat baik untuk kita, maksudnya sama-sama sadari bahwa betapa pentingnya melibatkan Tuhan tuh jangan pas udah nemu, justru pas lo lagi nggak ngerasa butuh tuh lu doain, Iya. gitu. Justru itu paling pure-nya. Nah, tapi ngomong-ngomong doain, Bu Charlotte, aku sering ikut kayak persekutuan di kampus gitu ya, persekutuan mahasiswa gitu. Ada satu hamba Tuhan bilang gini, kalau doa itu harus spesifik. Misalnya, Tuhan, saya mau, kalau Reza bilang kemarin kriterianya Bella, saya mau yang kayak Bella Tuhan gitu. Kan langsung spesifik, to the point. Ya kan? Gitu. Misalnya Rambut gitu. panjang. Itu bener, rambut Rambut panjang, panjang. baju Panjang. putih, Hidung mancung. hidung mancung, Kaki kaki nggak nggak nyentuh nyentuh lantai. Tinggal di pohon. Misalnya gitu. Apakah begitu? Atau sebenarnya kayak Tuhan, ya apa yang lo lebih tahu lah apa yang terbaik buat saya gitu. Iya, masalahnya begitu kita minta yang spesifik, sebetulnya yang Tuhan sediain yang lebih bagus. Nanti nyesel kan? Nah. Kalau tahu bakal dapet yang lebih Iya, bagus. iya. Jadi serahin aja sama Tuhan. Dia lebih tahu kita cocoknya dengan siapa dan bagaimana ya. Tuh, mungkin Minta aja Bella lebih dapat bagus. Miss Universe. Saya nggak pernah jawab. Sangat menarik ya teman-teman. Aku rasa sih mungkin yang akan menjadi pertanyaan berikutnya adalah Berat ya. berat ya. Berat sih ya. Hidup ini berat ya. Sebenarnya yang paling berat adalah harus jawab apa nanti.
ketika sincaan. Ketika ya sincaan, kan? ya. Sincaan. Mana pacarnya? Iya. Kita harus jawab, iya Tuhan belum kasih, kurang ajar sama Tuhan, ya kan? Kurang usaha. Enggak juga, Enggak biasa aja gitu. Santai aja, santai. Ya, oke. Jadi bagi teman-teman semua di rumah yang nonton hari ini, kita sangat berharap bahwa apa yang kita bahas hari ini bisa jadi berguna buat teman-teman, dan teman-teman juga bisa bisa dibilang tenang aja, ya. tapi tetap Berusaha. work on it. Ya, tetap berusaha. Kecuali tadi kayak Bu Charlotte udah bilang juga, kecuali teman-teman ada panggilan secara khusus. Kayak misalnya teman-teman mau jadi hamba Tuhan yang berkutat di bidang misi dan lain segala macam yang mungkin perlu mobilitas yang lebih banyak, dan kalau ada keluarga, ada tanggungan yang perlu dipikirin, akan jauh lebih menghambat teman-teman. Go for it gitu. It's a good thing gitu. Nah tadi dan jangan lupa untuk selalu libatin Tuhan gitu ya, even ketika lu lagi sendiri-sendiri ya, justru ini ya, karena aku yakin ya Tuhan pasti bekerja kok di antara kita. Tuhan selalu bentuk kita setiap harinya, dan lakukanlah kehendak Tuhan gitu ya. Karena ya kayak kita udah sering bahas, kayaknya ini ayat udah sering banget kita bahas gitu ya. Matius 6 ayat 33 yang ya cari dahululah kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, setuju. Tapi jangan lupa, jangan baca Alkitab tiap hari nggak kerja, nggak sikat gigi, nggak sikat lantai, ya kan? Jangan kayak gitu. Jadi tetap libatkan Tuhan. Maksudnya kan carilah dahulu kerajaan Allah adalah libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita gitu. Bukan kayak lu tiap hari ke gereja, kayak nggak ada kehidupan, ke gereja mulu kerja woi gitu. Kecuali kerja di gereja, ya nggak apa-apa, ya kan? Kalau kerja di gereja aman. Jadi bagi teman-teman semua, it's okay banget. Jadi tenang aja, jodoh lu di tangan Tuhan, tapi lu harus ambil andil juga, terus berjuang. Nah, bagi teman-teman, saya lagi pengen diingetin lagi, teman-teman jangan lupa nonton Bapau, karena menurut kita ini bagus sekali untuk kita semua sama-sama tahu. Bahkan buat kita yang masih muda, walaupun sebenarnya Bapau tujuannya untuk orang tuanya, tapi buat teman-teman yang masih muda boleh banget untuk nonton ini, karena menurut kita pun akan jadi orang tua. Iya, kita akan jadi orang tua. Ya, bisa jadi calon orang tua. Kan tadi dipanggil calon orang tua oleh Reza. Kenapa Reza yang ngomong gitu? Karena dia yang paling cocok. Paling dekat. Sudah ada calonnya. Tinggal dipikirin. Ini she is the one kayak gitu. Jadi she is the one? Amin. Amin dulu ya, pokoknya sekarang amin terus. Jawabannya udah bagus. Amin. Jadi menikah? Harus. Enggak sih, enggak harus. Tapi buat gua ya oke, harus. Akan. Lu nikah? Akan. Lu? Akan. Sun. Kok dia paling salah tinggal sih ya, nikah? Yang lain santai aja, yang belum punya malah santai, lebih yakin akan. Waduh, yang udah punya. Soalnya kan juga yang punya juga kan yang belum punya juga siapa tahu ya nikah lebih dulu. Bisa jadi. Oke teman-teman, segitu ya dari kita. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu dari Bapau udah hadir. Bu Charlotte, thank you Bu Charlotte. atas kehadirannya. Tetap semangat ya obrolan. Terima kasih ya. Iya, terima kasih banget Bu Charlotte karena udah hadir. Oke, semuanya terima kasih. Segitu dari kita. Sampai ketemu di next episode. Dadah. Bye.